Di balik sosok Sidul yang dikenal sebagai anak baik, pintar, dan membanggakan keluarga, sebenarnya ada satu sisi yang cukup menarik untuk dibahas. Dul bukan cuma tokoh utama dalam cerita Sidul anak sekolahan. Ia juga menjadi gambaran seorang anak yang hidup dengan banyak harapan di pundaknya. Sejak awal, Dul digambarkan sebagai anak Betawi sederhana yang berhasil menempuh pendidikan tinggi. Di lingkungan keluarganya, hal itu tentu menjadi kebanggaan besar, terutama bagi Babe Sabeni. Babe selalu ingin Dul menjadi orang sukses. Ia ingin anaknya hidup lebih baik, tidak hanya menjadi sopir oplet atau hidup susah seperti dirinya. Karena bagi Babe, pendidikan Dul adalah harapan besar keluarga. Namun terkadang, anak yang paling dibanggakan justru menjadi anak yang paling banyak memikul beban. Dul mungkin terlihat tenang. Ia tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluh, dan sering memilih diam. Tapi justru dari sikap diam itulah terlihat bahwa Dul menyimpan banyak tekanan dalam hidupnya. Ia harus menjadi anak yang baik, ia harus menjadi kebanggaan keluarga, ia harus menjaga perasaan orang tuanya, ia harus memikirkan masa depannya. Dan di saat yang sama, ia juga harus menghadapi konflik batin dalam urusan cinta. Dul bukan anak yang bebas sepenuhnya menentukan hidupnya sendiri. Setiap langkahnya seperti selalu membawa nama keluarga. Sebagai anak yang disekolahkan tinggi-tinggi, Dul tidak hanya dituntut untuk lulus. Ia juga seolah dituntut untuk membuktikan bahwa perjuangan keluarganya tidak sia-sia. Babe Sabeni bekerja keras, Nyak juga penuh perhatian. Keluarga besar mereka menaruh harapan pada Dul, dan Dul sadar akan itu. Mungkin itulah alasan kenapa Dul tumbuh menjadi sosok yang sangat hati-hati. Ia tidak sembarangan mengambil keputusan. Ia tidak mudah meledak-ledak. Ia lebih sering menahan diri daripada menunjukkan isi hatinya. Bagi banyak orang, Dul terlihat beruntung. Ia disayang orang tua, ia dibanggakan keluarga, ia disukai banyak orang. Bahkan dalam kisah cintanya, ada dua perempuan yang sama-sama tulus mencintainya, Sarah dan Zainab. Tapi justru disitulah rumitnya hidup Dul. Kadang, dicintai banyak orang bukan berarti hidup menjadi lebih mudah. Sarah hadir sebagai sosok perempuan modern, berani, dan berasal dari dunia yang berbeda dengan Dul. Sarah melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Dul. Kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan Dul membuat Sarah jatuh hati. Bersama Sarah, Dul seperti diajak melihat dunia yang lebih luas, dunia yang berbeda dari kampungnya, dunia yang lebih modern, lebih bebas, dan mungkin lebih menjanjikan. Namun hubungan Dul dan Sarah tidak pernah benar-benar sederhana. Ada perbedaan latar belakang, ada perbedaan keluarga, ada jarak sosial yang terasa. Sarah datang dari keluarga berada, sedangkan Dul berasal dari keluarga Betawi sederhana. Cinta mereka ada, tapi jalan mereka tidak mudah. Di sisi lain ada Zainab. Zainab adalah sosok yang dekat dengan kehidupan Dul sehari-hari. Ia sederhana, lembut, sabar, dan begitu memahami lingkungan Dul. Kalau Sarah membawa Dul pada dunia baru, Zainab seperti mewakili rumah, kampung, dan akar kehidupan Dul. Zainab mencintai Dul dengan cara yang tenang. Ia tidak selalu banyak bicara, tapi rasa sayangnya terasa. Ia menunggu, bersabar, dan seringkali memendam perasaannya sendiri. Di antara Sarah dan Zainab, Dul berada dalam posisi yang sulit. Bukan karena Dul ingin mempermainkan perasaan mereka, tapi karena Dul adalah orang yang terlalu banyak mempertimbangkan banyak hal. Ia memikirkan perasaan Sarah, ia memikirkan perasaan Zainab, ia memikirkan keluarganya, ia memikirkan masa depannya, ia memikirkan apa yang akan terjadi jika ia memilih salah satu. Dan pada akhirnya, keraguan Dul justru sering membuat orang lain ikut terluka. Mungkin inilah sisi paling manusiawi dari karakter Dul. Ia bukan laki-laki sempurna. Ia bukan tokoh yang selalu tahu harus memilih apa. Ia bukan orang yang selalu berani mengambil keputusan dengan cepat. Dul adalah sosok yang baik,
tapi kebaikannya kadang membuatnya terlalu lama diam. Dan diamnya itu bisa menyakiti orang-orang yang menunggu kepastian darinya. Dalam kehidupan nyata, banyak orang seperti Dul, anak yang kelihatannya tenang, tapi sebenarnya sedang memikul banyak beban. Anak yang terlihat baik-baik saja, padahal setiap hari memikirkan bagaimana caranya agar tidak mengecewakan siapapun. Dul bukan tipe orang yang mudah melawan. Ia bukan seperti Mandra yang lebih ekspresif dan meledak-ledak. Dul lebih memilih memendam. Kalau Mandra menunjukkan lukanya lewat sikap yang ceplas-ceplos, Dul menunjukkan bebannya lewat diam. Dan mungkin justru karena diam itulah banyak orang tidak sadar bahwa Dul juga lelah. Di mata Babe, Dul adalah harapan. Babe ingin Dul menjadi orang yang lebih berhasil. Keinginan itu sebenarnya lahir dari cinta seorang ayah. Babe tidak ingin anaknya mengalami hidup yang sama sulitnya seperti dirinya. Tapi harapan yang besar, meskipun datang dari kasih sayang, tetap bisa terasa berat bagi seorang anak. Dul harus hidup dengan bayangan bahwa ia tidak boleh gagal. Ia tidak boleh mengecewakan Babe. Ia tidak boleh membuat Nyak sedih. Ia tidak boleh mempermalukan keluarga. Ia harus menjadi bukti bahwa anak Betawi juga bisa sekolah tinggi dan punya masa depan. Tekanan seperti ini mungkin tidak selalu terlihat. Tidak ada yang memaksa Dul dengan kata-kata kasar setiap hari, tapi harapan itu terasa dalam setiap tatapan, setiap nasihat, dan setiap kebanggaan yang diberikan padanya. Dul menjadi simbol keberhasilan keluarga, dan menjadi simbol itu tidak mudah, karena ketika seseorang terlalu sering dijadikan kebanggaan, ia kadang kehilangan ruang untuk menjadi manusia biasa. Manusia yang boleh bingung, manusia yang boleh gagal, manusia yang boleh salah memilih, manusia yang boleh tidak selalu kuat. Dul sering terlihat seperti anak yang sempurna, tapi semakin diperhatikan, justru ia adalah karakter yang penuh tekanan batin. Ia harus menyeimbangkan banyak hal, antara cinta dan keluarga, antara masa depan dan asal-usul, antara Sarah dan Zainab, antara keinginan pribadi dan harapan orang tua. Dul berada di tengah banyak pilihan yang semuanya tidak mudah. Jika ia memilih Sarah, ada dunia keluarganya yang mungkin terasa jauh. Jika ia memilih Zainab, ada cinta lain yang mungkin harus ia lepaskan. Jika ia mengejar masa depan sendiri, ada keluarga yang tetap menunggu keberhasilannya. Jika ia terlalu mengikuti keluarga, ada dirinya sendiri yang mungkin harus dikorbankan. Itulah kenapa kisah Dul terasa dekat dengan banyak orang. Karena Dul bukan hanya cerita tentang cinta segitiga, bukan hanya tentang siapa yang akhirnya dipilih, tapi juga tentang seorang anak yang tumbuh di tengah harapan besar keluarga. Dul adalah gambaran anak yang disayang tapi juga dibebani. Ia tidak kekurangan kasih sayang seperti Mandra. Justru sebaliknya, Dul mendapat perhatian besar dari keluarganya, namun perhatian itu datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Kalau Mandra terluka karena merasa tidak menjadi pilihan utama, Dul lelah karena terlalu sering dijadikan harapan utama. Dua-duanya berbeda tapi sama-sama berat. Mandra ingin dilihat, Dul ingin tidak mengecewakan. Mandra merasa selalu nomor 2, Dul merasa harus selalu menjadi nomor 1. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa setiap anak dalam keluarga bisa punya luka yang berbeda. Ada anak yang terluka karena kurang diperhatikan, ada juga anak yang terluka karena terlalu banyak diharapkan. Dul mungkin tidak banyak mengeluh, tapi bukan berarti hidupnya ringan. Ia hanya terbiasa menahan keinginan, menahan perasaan, menahan kebingungan, menahan rasa bersalah, dan menahan beban sebagai anak kebanggaan keluarga. Mungkin itulah yang membuat karakter Dul begitu kuat dan dikenang. Karena di balik kesederhanaannya ada konflik yang sangat manusiawi. Dul bukan hanya anak Betawi yang kuliah teknik. Ia adalah simbol dari banyak anak yang hidupnya ditentukan oleh harapan keluarga. Anak yang ingin membahagiakan orang tua tapi juga ingin punya jalan hidup sendiri. Anak yang ingin mencintai dengan bebas tapi tetap memikirkan restu dan keadaan. Anak yang terlihat tenang padahal di dalam dirinya ada banyak pertanyaan yang belum selesai. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah si Dul masih terasa relevan sampai sekarang. Karena banyak orang pernah menjadi seperti Dul. Terlihat baik-baik saja, terlihat kuat, terlihat bisa diandalkan, padahal sebenarnya sedang lelah memikul harapan banyak orang. Pada akhirnya,
Dul mengajarkan kita bahwa menjadi anak kebanggaan tidak selalu seindah kelihatannya. Kadang, anak yang paling dibanggakan justru paling takut gagal. Kadang, anak yang paling dipercaya justru paling sulit bercerita ketika ia lelah. Dan kadang, anak yang terlihat paling tenang justru menyimpan beban paling banyak. Meskipun kisah ini hanya cerita fiktif, sosok Dul terasa begitu nyata. Karena di dunia nyata ada banyak anak seperti Dul. Anak yang diam-diam berjuang, anak yang tidak ingin mengecewakan orang tua, anak yang memendam banyak hal demi menjaga perasaan keluarga. Dan untuk mereka, mungkin kita perlu belajar memahami bahwa tidak semua anak yang terlihat kuat benar-benar tidak butuh ditanya. Tidak semua anak yang dibanggakan merasa ringan menjalani hidupnya. Karena di balik kebanggaan, kadang ada tekanan. Di balik diam, kadang ada luka. Dan di balik sosok si Dul, ada cerita tentang anak yang berusaha tetap kuat, meski hidupnya tidak pernah benar-benar sederhana.